Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Cuaca buruk yang melanda perairan Selat Bali membuat proses bongkar muat kapal di dermaga pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi terhambat. Akibatnya ratusan kendaraan harus antre masuk ke dalam kapal hingga 1 kilometer. Ratusan kendaraan tujuan Pulau Bali menumpuk di area parkir pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Senin petang. Antrean kendaraan didominasi mobil-mobil pribadi milik wisatawan yang hendak berlibur ke Pulau Dewata saat libur sekolah. Selain disebabkan volume kendaraan yang meningkat, antrian kendaraan dikarenakan cuaca buruk di perairan Selat Bali. Angin kencang disertai gelombang tinggi membuat kapal-kapal kesulitan sandar di dermaga Ketapang maupun Gilimanuk, Bali, sehingga proses bongkar muat kapal terhambat. Untuk masuk ke dalam kapal, satu kendaraan bisa antre antara 1 hingga 3 jam. Liburan ya Bu ya? Enggak, nganterin anaknya kerja. Oh. Bu, ini melihat kemacetan ini seperti apa Bu tadi Bu? Enggak tahu sampai dah. Pusing dah liatnya. Sampai ya. Macet total ini dah dari jam berapa tadi? Jam luar. Dari luar udah kena macet. Dari mana? Dari situ terminal udah kena macet. Antrian kendaraan tak hanya terjadi di halaman parkir pelabuhan, namun juga meluber hingga ke jalan raya sejauh 1 km. Antrean di jalan raya didominasi truk-truk angkutan logistik. Agar tak mengganggu arus lalu lintas di jalan raya, Satlantas Polresta Banyuwangi membuka sejumlah kantong-kantong parkir di sekitar pelabuhan. Sementara pihak ASDP juga mengerahkan satu kapal berukuran besar yang mampu memuat ratusan kendaraan sekali berangkat. Arus yang mau masuk ke Pulau Dewata atau Pulau Bali yang liburan semakin meningkat, dan ditambah lagi permintaan logistik dari Pulau Bali, baik itu sembako, baik itu keperluan konsumsi lainnya, ini banyak peningkatan baik di sisi niaga maupun material bangunan lainnya, ini mengalami peningkatan. Ini yang menambah penyebab kemacetan, menyebab antrian panjang. Untuk itu kami berusaha koordinasi dengan pihak JMASDP untuk menambah trip maupun kapal bantuan yaitu Jatra untuk dioperasionalkan. Alhamdulillah sudah dioperasionalkan. Pihak kepolisian mengimbau pengguna jalan raya untuk tetap bersabar dan tidak menyerobot antrean, agar kemacetan tidak semakin parah. Cuaca buruk ini terjadi sejak Minggu malam dan diprediksi masih terjadi hingga beberapa hari selanjutnya. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, seorang pria tua di Ponorogo nekat menganiaya kakak kandungnya dengan kapak hingga tewas. Ironisnya, pertengkaran dipicu sang adik yang menebang pohon sengon tidak sengaja jatuh dan menimpa pohon jati milik kakaknya. Warga desa Karangjoho, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, Senin sore dikejutkan dengan kejadian penganiayaan antar saudara yang mengakibatkan korban tewas. Polisi meringkus pelaku Ismono berusia 65 tahun yang nekat menganiaya korban Ismu berusia 70 tahun yang tak lain kakak kandungnya sendiri. Peristiwa tragis bermula saat Ismono menebang pohon sengon di ladang. Namun pohon roboh dan mengenai pohon jati dan mangga milik kakaknya Ismu. Mengetahui hal itu, Ismu tidak terima dan marah. Menghindari selisih paham, sang adik berusaha memberi uang ganti rugi Rp200.000. Namun sang kakak tetap marah sehingga terjadi pertengkaran. Ismono pun emosi dan menganiaya kakaknya dengan kapak hingga tewas bersimbah darah. Ini gara-gara ini apa lah Bang? Ini kula nebang kayu nih. Nebang kayu ini jenengan? Kula sing nebang. Terus? Ambruk nyamber jatine ki ambake kan. Terus? Dan niku pun ganti rugi kalih pemborong sing dipotongne kalih regine lah sate niku. Dengan bayar ki ambake kan. Ternyata wong gak trimo. Gak trimo. Jaluk pirone? Ya pokoke wis ora trimo. Sing ngerti aku pokoke ngoten. Oh.
terus sampean gregeten? Lah sampeyan daripada lha kula ajeng digepuk watu mriku. Oh. Yang watu niku wau. Tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan. Ya, penganiayaan yang menyebabkan matinya si korban. Namun untuk saat ini kita masih memaksimalkan terkait kegiatan penyelidikan. Ya, kita maksimalkan dulu, nanti baru akan kami beritahukan lebih lanjut motifnya maupun tersangkanya. Yang jelas kita untuk sementara memastikan terkait dengan peristiwa tindak pidananya. Baik itu kita menentukan alat bukti maupun barang bukti atau menentukan pelaku yang terkait dengan peristiwa ini. Kini polisi masih meminta keterangan pelaku, sedangkan barang bukti kapak yang sudah dicuci pelaku di sungai disita sebagai barang bukti. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, dua pengedar ganja jaringan antar provinsi dibekuk Badan Narkotika Nasional BNN Jawa Timur. Dari dua tersangka yang salah satunya mahasiswi, petugas menemukan barang bukti hampir 2 kg ganja yang akan diedarkan di kawasan Malang. Seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Malang berinisial WN bersama seorang lelaki berinisial HR diringkus aparat Badan Narkotika Nasional atau BNN Jawa Timur. Keduanya dibekuk saat mengambil paket narkoba jenis ganja di salah satu jasa ekspedisi. Untuk mengelabui petugas, paket ganja itu dibungkus plastik dan kertas aluminium, lalu dilapisi baju bekas. Barang haram itu akan dibawa ke rumah kos pelaku WN di Malang. Berdasarkan pemeriksaan petugas, ganja itu dikirim oleh kekasih WN berinisial AP dari Medan, Sumatera Utara. Menurut Kepala BNN Jawa Timur, Brigjen Polisi Muhammad Aris Purnomo, pengiriman paket barang biasanya menggunakan alamat palsu alias fiktif. Dari Medan melalui CNE, kan kita sudah tahu gitu loh. Kemudian ternyata diterima sama si perempuan tadi itu. Ini jaringan mana? Ya biasalah dari Medan, biasanya barang dari Medan. Dan ya, barang tapi ini ya kalau untuk di Malangnya, ya itu kerjasama lah antara Medan dengan sini jaringan dari Malang. Dan barang ini disembunyikan di mana, Pak? Disembunyikan di mana? Cara untuk mereka melabui petugas. Di pakaian bekas di dalam paket JNE. Oh, disembunyikan di situ bersama pakaian bekas. Dari kedua pelaku, petugas mendapati 1.888 gram ganja yang sedianya akan diedarkan di kawasan Malang. Petugas kini memburu AP, kekasih pelaku WN yang menjadi pemasok barang haram itu. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Di pinggiran Kabupaten Kediri, saudara, terdapat sebuah kuliner berbeda yang memberikan kelezatan tak terlupakan, yakni bakso balungan iga cakmet dengan cita rasa yang unik. Pelanggan bisa merasakan sensasi krokot-krokot atau menggigit sisa daging balungan yang lezat. Bakso balungan cakmet ini terletak di pinggiran Kabupaten Kediri, tepatnya di Desa Pelem, Kecamatan Pare. Bakso ini menawarkan sensasi yang unik. Pada tiap porsinya terdapat balungan atau tulang sapi berukuran besar, serta sisa daging yang kenyal. Cara menikmati baksonya juga unik. Tak seperti pada umumnya, bakso balungan ini harus dinikmati dengan cara krokot-krokot dalam bahasa Jawa, yaitu sensasi menggigit dan menikmati sisa daging yang melekat pada tulang balungan. Pembeli bakso juga bisa memilih berbagai variasi bakso sesuai selera. Tapi biasanya yang paling digemari adalah bakso balungan. Kalau tingkat kunjungan tertinggi pada hari apa biasanya? Kebanyakan hari raya, kalau enggak tanggal merah. Tanggal merah ya, ya minggu. Tapi rekor paling banyak itu hari raya. Kebanyakan orang kalau kesini tuh nyarinya ya balungannya itu. Balungannya itu yang khas? Iga kebanyakan orang. Kalau jenisnya apa aja mas ini mas? Ada bakso biasa. Di sini agak ada bakso halus, jadi urat semua. Iya. Sama tetelan. Bakso tetelan, balungan, iga sama sumsum.
Tidak hanya digemari oleh warga lokal, tetapi juga menarik minat pengunjung dari luar kota, terutama saat hari libur. Kak udah berapa kali ke bakso Balungan ini? Dua kali ya? Oke, kalau kesannya setelah makan bakso Balungan ini? Kan dapat iganya itu dagingnya banyak, terus makannya itu sambil krokot-krokot gitu. Sensasinya enak. Kalau rasanya sendiri gimana? Rasanya enak banget. Pokoknya mantap. Harga bakso Cak Met dibanderol Rp10.000 hingga Rp30.000 per porsi, tergantung menu bakso. Jika hari biasa terjual sekitar 60 porsi. Namun jika hari libur mampu mencapai 150 porsi. Penasaran? Sekarang Anda boleh mencoba sensasi nikmatnya bakso Balungan Cak Met. Danu Sukiantro melaporkan dari Kediri. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.